pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Bafani dalam kelas Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem pernapasan pada tubuh manusia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, Ibu akan menjelaskan apa sih itu sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan atau sistem respirasi merupakan sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida serta penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal itu ditandai dengan bernapas sebanyak 12 sampai 20 kali dalam 1 menit. Anak-anak tahu tidak, manusia itu bernapas menggunakan apa ya? Betul sekali, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Manusia dapat bernapas menggunakan pernapasan dada dan pernapasan perut. Hari ini kita akan membahas mengenai pernapasan dada. Sebelum masuk ke paru-paru, udara yang masuk ke hidung akan melalui beberapa bagian dari saluran pernapasan. Yuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke bagian pernapasan, kita bahas dulu yuk fungsi pernapasan itu apa aja. Fungsi pernapasan yang pertama itu untuk menghirup dan menghembuskan udara atau yang lebih kita kenal dengan bernafas. Fungsi yang kedua itu adalah sebagai tempat pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Fungsi yang ketiga itu sebagai tempat pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, fungsi pernapasan yakni untuk menciptakan suara. Dan fungsi yang terakhir yakni untuk mencium aroma-aroma atau wewangian. Bagian-bagian pernapasan. Yang pertama itu ada rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung yang berselaput itu ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda yang asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil yang tebal. Rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama dengan udara. Selain itu juga ada konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua itu ada faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Yang ketiga itu ada trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan yang sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menjaring benda-benda asing yang masuk melalui pernapasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan itu memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang lagi yang berada di dalam paru-paru yang lebih disebut dengan bronchiolus. Yang keempat itu ada laring atau pangkal tenggorokan, di mana fungsi utama dari laring ini adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat penghasil suara. Disinilah jakun terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup yang disebut epiglotis. Nah, ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan itu akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. Kelima, itu ada bronkus. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari hidung menuju paru-paru.
Struktur dari batang tenggorokan atau bronkus ini mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan itu memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang lagi yang disebut bronchiolus. Yang terakhir itu ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru itu berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru itu ada tulang rusuk dan di bawahnya lagi itu ada diafragma. Paru-paru itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan itu terdiri atas 3 lobus, sedangkan bagian paru-paru yang kiri itu memiliki 2 lobus saja. Paru-paru itu diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru itu terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronchiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekian video pembelajaran dari Ibu, jangan lupa diingat, dicermati, dan dipahami ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!